Kehadiran jaringan internet dan transformasi digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T tak hanya menghilangkan batasan warga dalam mendapatkan informasi. Internet menjadi modal baru pembangunan ekonomi yang mendongkrak potensi ekonomi lokal hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Guna mendongkrak transformasi digital, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Baktikomdigi berdiri sebagai garda terdepan dalam pemerataan konektivitas nasional. Kita bahas lebih dalam hal ini dengan tema konektivitas menjadi motor kebangkitan ekonomi daerah 3T. Kita ke slide yang pertama. Pembangunan masyarakat digital menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan ini juga sejalan dengan arah kebijakan Astacita, khususnya Cita keempat tentang memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam Astacita, transformasi digital bukan dipandang sebagai proyek teknologi, melainkan pilar pembangunan nasional yang menyentuh pendidikan, ekonomi, layanan publik, hingga tata kelola pemerintahan. Kelahiran dan perkembangan jaringan internet serta digitalisasi di wilayah 3T tak lepas dari dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti. Tahun 2025 menjadi lembaran baru Baktikomdigi dalam memperkuat infrastruktur digital. Terdapat 3 poin yang menjadi fokus utama Baktikomdigi di 2025. Khususnya migrasi akses internet ke satelit Satria 1, kemudian juga pengembangan Base Transceiver Station atau BTS, hingga optimalisasi jaringan Palaparing. Ya pemirsa, layanan Satria 1 yang telah diluncurkan sejak tahun 2023 bertujuan untuk memberikan layanan akses internet yang cepat. Layanan ini menjadi solusi untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan yang belum terjangkau akses internet cepat melalui jaringan kabel serat optik atau Base Transceiver Station atau BTS 4G. Operasional Satria 1 ini didukung oleh 11 stasiun bumi atau gateway, antara lain yang berlokasi di Cikarang, kemudian juga di Batam, Banjarmasin, Tarakan, hingga Jayapura. Satria 1 memiliki kapasitas 150 Gbps untuk memberikan akses internet di 37.000 layanan publik. Khusus untuk tahun 2025, Baktikomdigi ditargetkan melakukan migrasi 2.000 akses internet yang sebelumnya tidak menggunakan kapasitas Satria 1. Kita akan ke slide berikutnya untuk membahas lebih lanjut terkait dengan capaian Bakti hingga tahun 2025. Ya, sebagai upaya pemerataan akses digital di seluruh Indonesia sampai dengan Desember 2025, Bakti telah menghadirkan akses internet di 29.184 lokasi layanan publik dan juga menghadirkan sinyal telekomunikasi untuk 6.747 desa-desa di berbagai penjuru negeri. Baktikomdigi juga membangun sekitar 7.196 Base Transceiver Station atau BTS di 172 kabupaten dan juga di 33 provinsi. Ya, kemudian pemirsa, guna mendukung pemerataan akses internet, Baktikomdigi hingga kini menggelar 3 paket palaparing yang menghubungkan 57 kabupaten kota terpencil sepanjang 12.229 km di darat, laut, dan juga seluruh Indonesia. Palaparing paket barat yang melayani wilayah Riau, Kepulauan Riau, Dumai, Batam, Siak, dan juga Karimun. Kemudian untuk paket kedua yakni Palaparing Tengah yang mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku Utara. Dan yang ketiga Palaparing Paket Timur yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua Barat, hingga pedalaman Papua. Palaparing merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN. Jaringan kabel serat optik ini membawa data dengan kecepatan tinggi, menjadi tulang punggung internet atau internet backbone di daerah 3T. Ya, tak hanya itu pemirsa, dampak positif pembangunan infrastruktur telekomunikasi terhadap laju ekonomi juga sudah dirasakan Indonesia. Perkembangan cepat internet ikut mengubah cara belanja warga Indonesia,
bahkan untuk mereka yang selama ini tidak tersentuh dari teknologi. Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI yang mengukur tingkat kompetensi dan juga keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari ini menunjukkan data yang menarik. Pada tahun 2023, nilai IMDI nasional menyentuh 43,18 poin. Dan juga pada 2025 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai 44,53 poin. Pilar pemberdayaan mengalami pertumbuhan signifikan yang ditopang maraknya transaksi e-commerce dan juga penggunaan layanan keuangan digital. Transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, di mana hasil IMDI 2025 mencatat hampir setengah responden atau 48,4% bertransaksi setidaknya sekali dalam sebulan. Sebanyak 17,2% ini melakukan transaksi minimal 1 kali seminggu dan 2,1% setiap hari. Sementara itu, 32,4% hanya bertransaksi ketika ada kebutuhan tertentu atau kurang dari sekali sebulan. Ya, kita akan selanjutnya membahas terkait dengan manfaat pembangunan akses internet di wilayah terpencil seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat, mulai juga menunjukkan hasil yang nyata. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, BTS dan penguatan backbone Palaparing Timur membawa sinyal seluler masuk ke sejumlah distrik Pegunungan Arfak seperti Anggi, Taige, Catubou, dan juga Menyambou. Dengan internet yang terus membaik, warga mulai memanfaatkan jaringan 4G untuk jualan online sederhana, seperti promosi, kerajinan, hingga koordinasi wisata. Ya, ekonomi Kabupaten Pegunungan Arfak pun ini melesat tinggi dari 4,55% pada tahun 2021, ini naik menjadi 10,85% di tahun 2024. Di perbatasan Indonesia, ekonomi Indonesia juga bergerak cepat karena internet, termasuk di Entikong. Entikong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sangau, Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia atau Sarawak. Entikong merupakan salah satu pos lintas batas negara atau PLBN paling penting di Indonesia dan menjadi pintu masuk darat pertama yang dibangun di RI. Warga Entikong memiliki aktivitas ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan lintas batas dan kedekatan geografis dengan Malaysia. Percepatan ini pun makin nyata dengan nilai ekspor PLBN Entikong yang terus meningkat, di mana pada tahun 2024 ekspor melalui PLBN Entikong mencapai 72,9 miliar rupiah dan meningkat menjadi 82,3 miliar rupiah hingga November 2025. Data menunjukkan ekonomi Kabupaten Sangau ini melesat ke angka 4,4% pada 2024 setelah sempat tertatih-tatih karena pandemi dan hanya tumbuh 0,71% pada tahun 2020. Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan 3 target besar transformasi digital 2025 sampai 2029 untuk mewujudkan konektivitas inklusif, ekosistem memberdayakan, dan ruang digital yang berdaulat, yakni target konektivitas, ekonomi, dan keamanan, dan kedaulatan. Kita lihat datanya pada tahun 2024, kecepatan rata-rata internet mobile atau Mbps berada di angka 47,02 Mbps dan ditargetkan pada tahun 2029 mencapai kecepatan rata-rata 100 Mbps. Untuk jumlah kecamatan yang terhubung fiber optik pada tahun 2024 telah menyentuh 70,88% dan pada 2029 Komdiji menargetkan 90% kecamatan di Indonesia terhubung fiber optik. Mengenai kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB, pada 2024 menyentuh 4,3% dan ditargetkan mampu menyentuh 4,4% di tahun 2029. Sementara untuk kontribusi Komdiji pada nilai ekonomi digital pada 2024 mencapai 100 triliun rupiah dan ditargetkan mencapai 206,1 triliun rupiah pada 2029. Untuk target keamanan dan kedaulatan, khususnya indeks ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan mampu menyentuh level 3,8 poin pada tahun 2029.
Kita ke slide yang selanjutnya. Kita akan melihat data lagi yang terbaru, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat penyediaan akses internet di daerah yang masih blank spot. Pemerintah menargetkan seluruh 2.500 desa yang belum terhubung dapat menikmati layanan internet pada tahun 2026 sebagai bagian dari percepatan pembangunan Indonesia digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa konektivitas yang merata menjadi fondasi agar warga desa memperoleh akses pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pemerataan konektivitas menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Melalui Bakti Komdigi, pemerintah terus menghadirkan akses digital yang merata hingga wilayah terpencil, terluar, dan terdepan. Upaya ini bukan sekedar membangun jaringan, tetapi memastikan setiap warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, terhubung, dan juga maju. Karena konektivitas yang inklusif adalah kunci Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih kuat dan sejahtera.